Hi, welcome back with me yang lagi flow and my podcast. Welcome to Teri Diary. Kalian juga bisa kirim cerita kalian ke Teri Diary lewat email rintikseduhid@gmail.com. Hai Paus, sebelumnya terima kasih karena udah mau bacain ceritaku dan maaf karena tulisannya berantakan. Ceritaku ini berawal waktu aku menjalani ospek. Saat itu aku masih menjadi mahasiswa baru. Kegiatan ospek di hari itu diisi dengan penyampaian materi, tapi bertempatan di lapangan. Di sana kami duduk berlandaskan pasir dan rumput dengan dipayungi panasnya matahari. Aku hanya mengenal beberapa orang di sana. Suasana bosan pun sudah kami rasakan waktu itu. Sampai akhirnya salah satu temanku bertanya kepadaku, "Sekarang jam berapa ya?" Dan temanku memintaku untuk bertanya kepada orang di depanku. Dengan ragu aku tanya, "Maaf mas, boleh tahu sekarang jam berapa?" Dan dia pun menjawab dengan singkat, 13.25. Aku sempat bertanya lagi setelah itu dan entah bagaimana tiba-tiba aku dan dia sudah berada di dalam sebuah obrolan. Dia menyuruhku untuk maju yang artinya aku sekarang berada di sebelahnya. "Sini maju, di situ panas." Dia juga sempat menawariku untuk minum karena dia melihat kalau aku tidak membawa botol air. Kami berada dalam obrolan yang seru sampai akhirnya waktu pulang tiba. Setelah itu aku berpikir kalau aku udah gak akan ketemu dia lagi karena kami beda jurusan dan fakultas. Tapi 1 minggu setelah masuk kuliah, aku menemukan akun Instagramnya di #kampus. Aku terus follow dia dan tanpa aku sangka tiba-tiba notifikasi DM masuk di akun aku. Dan ternyata dari dia. "Kamu yang waktu itu di lapangan kan?" katanya. Dari sana obrolan kami berlanjut lebih intens sampai akhirnya dia sering mengajakku untuk mengikuti beberapa kegiatan kampus. Dan ternyata dia juga satu kelas dengan teman SMA aku dulu. Tapi teman SMA aku bilang sama aku, dia mah orangnya cuek. Kalau nggak diajak ngobrol juga dia nggak bakal mulai duluan. Aku sempat heran di situ karena dia yang ku kenal adalah orang yang ceria, selalu mempunyai topik random untuk dibahas dan sedikit tengil. Saat itu aku sempat pergi berdua sama teman SMA aku ini. Aku nggak bilang dia karena aku pikir ya nggak perlu. Lagi pula aku juga sering pergi berdua sama teman SMA aku ini sebelumnya. Tapi ternyata dia tahu dan dia marah sama hal itu. Dia juga mengatakan kalau dia sayang sama aku. Dan di situ kami semakin dekat dan aku mulai jarang main sama teman laki-lakiku yang lain. Kedekatan kami berlangsung cukup lama hingga di suatu hari aku gak sengaja menemukan akun Instagram perempuan yang ternyata adalah pacarnya. Ya, dia ternyata udah punya pacar. Sejak saat itu aku udah memutuskan untuk gak lagi berhubungan dengannya. Aku gak melakukan validasi kepadanya karena aku sadar aku bukanlah siapa-siapa baginya. Dia sempat menghubungiku beberapa kali tapi aku selalu menjauh. Sekarang kami udah benar-benar asing. Tapi sampai saat ini perasaanku masih ikut pergi bersamanya. Aku dan dia bahkan gak pernah berkenalan. Kami tahu nama satu sama lain dengan melihat name tag waktu ospek. Dia juga gak pernah panggil aku sama namaku, begitupun sebaliknya. Tapi kenapa orang yang bahkan gak pernah kusangka kehadirannya begitu melekat di hatiku. Wah, bahaya nih. Jatuh cinta sama orang tengil tuh emang menyenangkan ya. Oke, kita fokus sama pesannya Teri hari ini. Tapi berarti aku harus nanya dulu nih. Kalian pernah juga gak kayak gini? Jatuh cinta sama seseorang yang kayak, kok ceritaku sama dia singkat banget ya? Kok tiba-tiba dimulai, tiba-tiba harus selesai ya? Kita kesulitan memahami tentang di mana ya letak salahnya. Kok bisa jadi gini ya? Kok aku bisa gak tahu ya kalau dia bukan seseorang yang bisa aku gapai? Sesuatu yang serba singkat gini emang nyebelin sih. Apalagi kalau tokohnya punya karakter yang tengil. Sebenarnya ini juga terjadi di buku yang lagi aku kerjain, yang MYTSKM. Jadi tokohnya si Rani itu terjebak sama cowok di masa lalunya yang mereka juga deketnya cuma sebentar. Tiba-tiba selesai gitu aja.
Tapi ternyata butuh waktu yang lama buat dia untuk bisa terbebas dari bayang-bayang masa lalunya itu. Mungkin kalau harus dicerna tuh emang gak masuk akal ya. Kayak kenapa harus sesusah itu? Kenapa harus butuh waktu yang lama untuk pindah dari sesuatu yang sebentar? Kira-kira apa yang paling memberatkan? Ceritanya sebentar, ceritanya berakhir karena dia ternyata gak cukup baik buat kita. Kan kalau dari situ aja kita sebenarnya lebih punya banyak alasan untuk meninggalkan daripada terus bertahan. Ya kan? Tapi perlahan ku pahami, mungkin memang karena itu. Karena selama ini kita berusaha melupakan, bukannya membiarkan dia tersimpan di sebuah kotak bernama kenangan. Kita berusaha melupakan karena sebenarnya kita gak bisa nerima kalau dia harus jadi sesuatu yang udah gak nyata lagi. Sesuatu yang cuma ada di ingatan dan gak benar-benar ada di kehidupan kita lagi. Bahwa kita sebenarnya masih menolak untuk mengakhirinya. Tapi sebagai orang yang juga pernah terjebak lama, pada saat itu yang aku lakukan adalah berhenti membela dia di dalam pikiranku sendiri. Berhenti menyangkal. Berhenti berdiri di atas sesuatu yang udah gak ada lagi. Iya, berhenti aja ya. Udah cukup kita merawat luka itu. Udah gak perlu lagi. Kita izinkan dia sembuh mulai hari ini.